Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bin nazari wal istidlal liyattadhiha bidzalika dzul izzati wal jalal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal jamal. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mahil kufri wad dalal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asyrafir rijal wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi ulil bahjati wal kamal. Salatu wa salaman daimaini bidawamil ayyami wal layal, amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para habaib, alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah serta inayah kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul, bertemu seperti biasa di majlis yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sabi'atu wa thalathuna ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Hikmah yang ke-137 dari al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Abaha laka an tanzura ma fil mukawwanat wa ma adhina laka an taqifa ma'a zawatil mukawwanat. Qul inzuru madza fis samawat fataha laka babal afham wa lam yakul unzurus samawat li'alla yadullaka ala wujudil ajram. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan bagi engkau memandang kepada sesuatu yang ada di balik alam semesta ini. Dan Allah tidak mengizini bagi engkau bahwa engkau berhenti beserta zat-zat ini alam semesta. Allah berfirman, katakan, tengoklah, pandanglah sesuatu yang ada di balik langit. Allah membukakan bagi engkau pintu pemahaman-pemahaman, dan Allah tidak berfirman, pandanglah langit, agar dia tidak menunjukkan engkau atas adanya benda-benda. Itulah terjemah hikmah yang ke-137 ini. Maksudnya, amarakallah an tanzura ma fil alam. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada engkau, memerintahkan kepada kita untuk memandang sesuatu yang ada di balik alam semesta ini. Walam ya'zan laka an tanzural alam wa taqifa ma'ah. Dan Allah tidak mengizinkan engkau
memandang alam ini dan berhenti di situ. Allah tidak mengizinkan kita memandang alam dan berhenti sampai di situ. Ka'an tanzura jirmahu wa jamalahu wa manafi'ahu wa madarrah. Seperti engkau memandang bentuknya alam, keelokan alam, manfaat-manfaatnya, mudarat-mudaratnya. Hanya sampai di situ. Nah, Allah tidak mengizinkan demikian. Alam itu artinya ma siwallah, yang selain Allah disebut alam. Apapun yang selain Allah itu artinya adalah alam atau mukawwanat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memandang sesuatu yang ada di balik adanya alam semesta. Dan Allah tidak mengizinkan kita untuk memandang alam, berhenti di situ, seperti kita pandang bendanya, keelokannya, gunanya, bahayanya, hanya sampai di situ. Nah, Allah tidak mengizinkan demikian. Hendaknya pandangan itu terus diteruskan sampai kepada sesuatu yang ada di balik dari alam ini. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qul, katakan wahai Rasul, unzuru madza fis samawat. Tengoklah, pandanglah apa yang ada di balik langit itu. Wala yaqulu subhanahu, Allah tidak berfirman unzurus samawat, pandanglah langit. Allah tidak berfirman pandanglah langit, tetapi Allah berfirman pandanglah sesuatu yang ada di balik langit itu. Pandanglah gunung, bukan demikian, tapi maksudnya pandanglah sesuatu yang ada di balik gunung itu. Jadi jangan terhenti pandangan kita hanya sampai gunung, hanya sampai laut, hanya sampai pohon-pohonan, tapi hendaknya teruskan pandangan kita sampai menembus sesuatu yang ada di balik sesuatu tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, farqun kabir bainan nazar ilal alam wan nazar ila ma fil alam. Perbedaan yang besar antara memandang alam dan memandang sesuatu di balik alam. Itu kada sama artinya. Nah, memandang alam dan memandang yang ada di balik alam, itu perbedaannya besar. An-nazaru ilal alam yahjubuka wa yunsika anil khaliq subhanahu. Memandang kepada alam, bendanya, keelokannya kita pandang, itu mendinding kita, menjauhkan kita, melupakan kita daripada penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya memandang gunungnya, memandang keindahan tumbuh-tumbuhannya, memandang keindahan segala-galanya, nah itu membuat kita terdinding daripada Allah, membuat kita lupa akan Allah, karena kita hanya memandang bentuknya. Wan nazaru ila ma fil alam, dan memandang kepada yang di balik alam, yusiluka, itu menyampaikan engkau ila ma'rifatillahil wahidil hayyil qayyum, menyampaikan kita kepada mengenali Allah yang Maha Esa, yang Maha Hidup, dan yang Maha Berdiri sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya kita disuruh Allah memandang sesuatu itu jangan hanya di luar, tapi sampaikan pandangan kita ke dalamnya.
sehingga kita bisa menyaksikan di situ adanya Allah, kuasanya Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri itu. Para muhibbin rahimakumullah. Mithalu man nazara ilal alam wa waqafa ma'ah kaman ja'ahu sa'il barid al-jamil wa biyadihi risalatun balighatul ahammiyah muwajjahatun ilaih fanadhara ilaih wa tamatta'a bih wa ghafala anil kitab al-muwajjahi ilaih wa bihi sa'adatuhu wa halaku. Perbandingan orang yang hanya memandang alam secara zahir. Dia pandang keelokannya alam, dia pandang manfaatnya itu alam, hanya sampai di situ. Seperti orang yang datang kepadanya tukang pus yang elok, seperti orang yang datang kepadanya tukang pus yang elok, tampan atau cantik, namun bini-bini. Ini tukang pus datang, tukang pus ini bungas orangnya, bungas, nyaman dilihat, mana harap bebandir pulang. Si tukang pus ini bisa menggoda, bisa merayu. Di tangan tukang pus itu ada surat yang sangat penting yang dialamatkan kepada kita. Nah, lalu kita ini memandang tukang pusnya bungas orangnya, memandang si tukang pus ini, bersenang-senang dengan tukang pus, lupa membaca kitab surat, lupa membaca surat yang dialamatkan kepada kita. Padahal dalam kitab itu keterangan tentang keselamatan kita dan kebinasaan kita. Nah, itu perumpamaan orang yang hanya memandang alam semesta ini, keindahannya, keelokannya, manfaatnya, tapi dia lupa apa yang ada, pesan apa yang disampaikan oleh alam itu kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi setiap sesuatu dari alam sebenarnya itu adalah laksana sa'il barid, laksana tukang pus. Dia datang kepada kita, dia hadir kepada kita, membawa pesan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar kita jangan hanya memandang tukang pus itu, tapi yang lebih penting perhatikan pesan apa yang disampaikan si tukang pus itu. Surat apa isinya yang dibawa tukang pus yang diantarkan kepada kita itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, makanan, minuman, ini alam. Itu alam. Makanan yang ada di hadapan kita, minuman itu adalah alam. Nah, makanan minuman ini laksana sa'il barid, laksana tukang pus. Makanan ini membawa surat kepada kita. Makanan ini membawa pesan kepada kita. Apa pesannya makanan itu kepada kita? Nah, makanan membawa surat kepada kita yang isinya, aku ini, ujar makanan, aku ini adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ini bukti bahwa Allah bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Aku ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa-siapa yang menyantap aku, maka dia mestinya bersyukur kepada Allah.
dan menggunakan kekuatannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu surat yang dibawa oleh makanan. Jadi kita makan, nah kalau kita lupa kadang memperhatikan apa pesan makanan, nah seperti orang yang berasik dengan tukang pos. Asik dengan tukang pos, padahal ini membawa surat. Isinya engkau isuk ke neraka, bisa aja suratnya. Nah karena kita kada sempat membaca, asik dengan tukang pos ini, lalu kita akan binasa. Karena kada sempat mempersiapkan diri, karena kada membaca pesan yang ada di dalam surat yang dibawa tukang pos tadi. Nah para muhibbin rahimakumullah, duit. Nah, duit ini adalah laksana sa'il barid. Duit ini laksana tukang pos. Nah, duit datang kepada kita. Nah, duit ini membawa pesan. Duit ini membawa surat. Apa pesan duit itu? Ujar duit, aku ini bukti adanya Allah. Ujar duit nih. Nah, surat yang ada dalam duit itu, bacaan yang ada dalam duit itu, bacaannya aku adalah bukti adanya Allah. Aku bukti Allah itu bersifat dengan sifat-sifatnya. Dan aku ini datang dari Allah untuk engkau. Agar digunakan aku dengan sebaik-baiknya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pesan yang ada di dalam duit itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kadang mengizinkan kita hanya memandang duit sebagai duit. Tapi ya Tuhan baca suratnya, dalam duit itu ada apa? Nah, duit datang kepada kita. Jangan langsung dipakai duitnya. Ada suratnya, sekalinya amanat, duitnya menyukakan lawan si anu, ya sekalinya itu. Nah, amun kita kadang membaca suratnya itu, bisa kita pakai duitnya, bisa kita gunakan kesana kemari duitnya. Kayaknya dibaca suratnya, sekalinya lain duit seorang, duit wakaf. Sekalinya duit itu untuk wakaf pembangunan ini. Nah, akibat apa kadang membaca surat yang ada di duit itu? Jadi bila ada duit dalam amplop, dalamnya ada kertas, jangan langsung diambil duit. Buka kertasnya apa isinya, sagan siapa duitnya. Itu contoh surat yang zahir. Nah setiap alam seperti duit tadi contohnya, makanan contohnya, itu adalah sa'il barid, itu pos. Tukang pos yang membawa pesan-pesan kepada kita, yang bila kita amalkan pesan itu, itulah kebahagiaan kita dunia akhirat. Bila kita kadang menghiraukan pesan karena asik dengan keindahannya, karena asik dengan duit, dengan makanan, lupa dengan pesannya, itulah kerugian dan kebinasaan kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, anak ini alam. Anak termasuk alam. Nah, anak itu alam, datang hadir kepada kita. Anak itu menyampaikan pesan bahwa dalam pesannya si anak itu, aku ini bukti adanya Allah. Bukti Allah bersifat dengan sifat-sifatnya. Dan aku adalah amanah dari Allah kepada engkau. Maka didiklah aku sebaik-baiknya untuk menjadi hamba Allah yang diridhai oleh Allah. Itu pesan anak kepada orang tuanya. Nah, pasangan laki, bini, ini semua anak laksana sa'il barid, laksana tukang pos. Bini itu membawa pesan dari Allah. Apa pesannya? Biar bini, aku ini adalah bukti adanya Allah. Aku ini bukti Allah bersifat dengan sifatnya. Nah, dan aku mesti dididik, aku mesti diarahkan kepada jalan yang benar, agar aku bisa menjadi hamba Allah yang diridhai. Itu pesan yang ada di balik seorang istri. Nah, Allah menyuruh kita jangan hanya memandang istri dari zahir, jangan hanya menikmati istri ini, tapi pandanglah pesan apa yang dibawa oleh istri itu. Nah, ini alam. Pokoknya seluruh yang ada di alam ini mengandung pesan. Nah, itu yang dimaksud oleh Tuhan, ulin zuru.
Maza bis samawat. Tengoklah, renungkanlah, ada apa di balik langit itu. Allah tidak menyuruh kita memandang langit, tapi yang disuruh Tuhan pandang apa yang ada di balik kejadian langit itu. Pesan apa yang ada di langit itu untuk kita. Para muhibbin rahimakumullah. Nazratani ilal alam allati haulana. Ada dua pandangan kepada alam yang ada di sekeliling kita ini. Dua pandangan tadi kan. Ihdahuma, salah satunya, nazratun tahjubuna anillahi ta'ala wa tunsina wujudah wa tuqsina an ru'yati ayatih. Satu pandangan kepada alam yang mendinding kita dari Allah, yang membuat kita lupa adanya Allah, menjauhkan kita dari melihat ayat-ayat Allah. Nah, ini pandangan. Ada pandangan yang membuat kita lalai kepada Allah. Pandangan yang membuat kita lupa bahwa Allah itu ada. Nah, tilka sya'nul ladzina a'jabu minad dunya bizinatiha barakanu ilaiha wa ta'allaqu biha hujibat uquluhum wa afkaruhum ila ma fiha ahabbud dunya ashadda min hubbillahi ta'ala fahalaku wa khasiru dunya wa ukhra. Itulah keadaan orang-orang yang takjub daripada dunia dengan segala perhiasan dunia. Mereka condong kepada dunia, bergantung dengan dunia. Didinding akal dan pemikiran mereka kepada sesuatu yang ada di balik dunia itu. Didinding akalnya, pikirannya dari membaca pesan apa yang disampaikan oleh dunia itu kepada kita. Ahabbud dunia. Akhirnya dia mencintai dunia. Asyadda min hubbillah, lebih cinta daripada Allah. Mencintai dunia lebih dari mencintai Allah. Maka mereka binasa dan rugi dunia akhirat. Nah, itu pandangan. Pandangan yang membuat kita lupa kepada Allah, yaitu kita hanya memandang bentuk zahirnya. Kada sampai tembus pandangan kita kepada pesan apa yang dibawa oleh dunia itu. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, dunia itu sebenarnya penuh dengan pesan-pesan yang intinya agar kita jangan mencintai dia, agar kita jangan bergantung kepadanya. Cuma karena kita kadang membaca pesannya itu terpikat dengan keindahan bujuk rayunya, akhirnya kita lupa dengan apa yang ingin disampaikan oleh pesan yang ada di dalam dunia itu. Para muhibbin rahimakumullah. As-saniyatu, pandangan yang kedua. Nazratun tusiluna ila ma'rifati wujudillah al-wahidil hayyil qayyum. Pandangan kepada alam semesta yang menyampaikan kita kepada makrifat adanya Allah yang Maha Esa, Maha Hidup, Maha berdiri sendiri. Ini orang yang mampu memandang sampai yang ada di baliknya. Orang yang bukan hanya melihat dunia dari sisi keindahannya, tapi dia sampai tembus pandangannya kepada pesan apa yang disampaikan oleh dunia itu. Tilka sya'nul ladzina ja'alud dunya wa ma fiha kasa'il barid
tawajjahu ila risalah allati yahmiluhu ilaihim faqara'uha wa fahimuha wa amilu ma fiha fasa'idu dunya wa ukhra. Itulah keadaan orang-orang yang menjadikan dunia dan isinya ini seperti tukang pos. Mereka itu berhadap kepada surat yang dibawanya tukang pos itu. Mereka baca suratnya, mereka pahami suratnya, mereka amalkan apa-apa yang ada dalam surat itu. Fasa'idu dunya wa ukhra, maka mereka beruntung dunia akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini pandangan yang kedua. Pandangan yang membuat kita bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian kita mengetahui bahwa pakaian yang kita pakai, makanan yang kita makan, kendaraan yang kita kendarai, rumah yang kita diami, duit yang kita cari, kita tabung, semua itu adalah membawa pesan-pesan kepada kita. Apabila kita perhatikan pesan itu, kita pahami, kita amalkan anjuran-anjuran pesan itu, pasti kita akan beruntung dunia akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita jangan memandang kepada hanya sebatas benda, hanya sebatas keelokan benda, hanya sebatas manfaat benda, tetapi pandanglah lebih jauh daripada itu, supaya kita bisa melihat tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala sifat-sifatnya. Qala Allah Ta'ala fihim, Allah berfirman tentang mereka yang bisa membaca pesan alam, membacanya, memahaminya, mengamalkannya. Allah berfirman tentang mereka itu, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Merekalah orang-orang yang berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Karena setiap alam, apapun tadi bentuknya alam itu, dia pandang, dia lihat Allah. Dia selalu ingat kepada Allah. Berdiri, berduduk, berbaring, selalu ingat kepada Allah, karena pandangannya tembus kepada sesuatu yang ada di balik sesuatu itu. Mereka bertafakkur tentang kejadian langit dan bumi. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua tanpa makna. Tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia tanpa ada rahasianya. Pasti ciptaan Allah itu ada makna, ada rahasia di dalamnya. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar, peliharalah kami, jauhkanlah kami dari azab api neraka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah contoh orang-orang yang bisa membaca, bisa melihat sesuatu yang ada di balik alam semesta itu. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-138. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa yarju minhu syafa'atan sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim.
Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.